Hal-hal ini yang membuat kenapa pada perempuan-perempuan yang hamil muda itu disarankan kalau mau melakukan hubungan seksual konsul dulu ke dokter. Karena nanti kan dokter ngelihat ini aman apa enggak. Tapi kalau sudah trimester kedua Kak Tessa, nah itu cenderung aman. Pada perempuan-perempuan yang masih trimester yang pertama itu kan dia hormonnya naik turun. Hormonnya naik turun, nah itu memang vaginanya itu cenderung lebih lembab, cenderung gampang keputihan, cenderung banyak selaput lendir di vagina itu banyak. Nah sehingga saat melakukan hubungan seksual kan merasa nggak enak, terus dia nggak pede depan suaminya. Tapi kalau seandainya dia memang nggak ada masalah, kandungannya kuat, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada keluhan, ada dokter misalnya, dok, Bu, ini ibu jangan dulu melakukan hubungan seksual ya, karena ibu ada resiko pendarahan, karena ibu ada resiko nantinya jangan sampai nanti plasenta ibu lepas, nih, jangan. Itu udah capek, vagina makin bengkak, udah capek, udah sakit, udah nyeri. Tapi dianjurkan untuk rajin melakukan hubungan seksual. Penonton, tanya kek, nggak peka banget sih. Kenapa bang, lemas banget bang? Gue lagi galau. Galau kenapa tuh? Galau kenapa? Cewek gue jalan sama cowok gue. Puyeng nggak lu? Puyang. Gue jadi bingung. Kata bang Bajil Oreng. Hah? Kan gue ini, rawr. Kan gue rawr. Gue lagi galau gini. Lagi suka banget sama lagu yang bener-bener ngena banget. Apa itu? Karena gue ditinggal sendirian. Ini musik kecilin dikit dong, gue mau nyanyi. Kecilin dikit. Woi, orkes. Nah, pantesan anak baru. You break my heart, make me so down in a loneliness. Ke Disney. Gue sukanya Marvel, nggak Disney. Tapi itu lagu itu keren banget ya, gue suka banget. Dan artinya tahu nggak artinya? Nggak tahu. Ini Google aja nih pakai iPhone 14 Pro Max. Hai, selamat datang di Kedai Pinter, Pinusiter Edukasi. Lagi jualan angkringan, walaupun galau, hujan, mendung makin menggantung, tetap aja harus selalu memberikan yang terbaik buat Pinusian di rumah. Apa kabar Pinusian? Apa kabar yang di sini? Baik. Aduh. Ada anak baru nih, kayaknya gue mau kenalan sini. Tarik. Cantik sini. Ih, cantik loh. Awas kacamatanya. Aduh, nggak apa-apa, ntar dibeliin baru. Namanya siapa? Bianca. Oh, Bianca. Baru ya di sini? Saudara saya. Lah kemarin pacar lu, sekarang saudara lu. Siapa yang bawa? Saya. Lu juga? Iya, Wisnu. saudara saya. Kok lu cakep-cakep begini baru dibawa sekarang? Adik saya ini. Adik lu kagak ada, lu kayak kopi sama susu. Bagian apa di sini? Penonton? Iya, penonton. Penonton aja? Oh, kamu nggak mau ini minta nomor WA aku? Nomor gua aja dah, nomor gua dah. Nomor WA. Hah? Nomor WA. Ini beneran lu. Bentar, deh. Maaf ya, saya masih normal. Bingung kan lu? Ya udah, pokoknya gue lagi ngafalin itu si Loneliness itu. Lirik itu bagus banget dan Putri Aryani itu luar biasa, gue suka banget. Ada lagu yang galau lagi nggak? Yang lain nggak? Ada nggak? Apa? Gue cari liriknya. Cinta Satu Malam. Itu nggak galau, itu ngecrot. Lu gimana sih? Ini Cinta Satu Malam galau dari mana? Kecuali lu Cinta Satu Malam nggak dibayar. Tuh, galau. Raim. Oh iya. Kacang. Apaan sih kacang, lu udah jualan juga kacang. Nah, selain Putri Aryani nih dari lagu bukan You Break My Heart sih sebenarnya judulnya Loneliness kan. Dari lagu Loneliness ini ada juga nih yang terkenal jadinya. Apa tuh? Kok apa? Siapa? Siapa tuh? Apa makhluk kali ya? Siapa tuh? Namanya kalau nggak salah dia artis zaman dulu banget ya. Zaman gue belum lahir dia udah jadi artis. Waduh,
Dia bareng Nyonya Menir soalnya. Ada Katesa Mariska tuh dulu tuh dia memang penyanyi dangdut ya. Penyanyi dangdut dan sekarang viral lagi gara-gara lagu itu. Dikomentarin. Kayaknya dia tadi udah WA gue, J. Gue mau dateng deh ke sana. Biasa, temenan gue tante-tante sekarang. Ya kan? You break my heart, break my heart. Aduh, aku melihatnya seperti apa ya di sini ya? Seperti film-film jongkok. Tessa Mariska! Halo kakak! Tadi kayaknya ada yang ngomong tante ya, kayaknya gak enak banget deh gue denger. Ya, Gua masa- denger dari samping, dari belakang kede. Ya masa gue bilang om sih? Katesa Mariska! Ngomong. Aku melihatmu. Lagi berwudu jadi gak boleh Ya sentuhan. Allah. Tetep aja Alah. laki. Kan gue laki tetep walaupun begini. Walaupun begini. Boleh lewat? Boleh dong, silakan lewat. Terima kasih. Udah lagi, nggak jadi maju. Kalau di musik. Tung ding tang ding tung sini kak duduk sini kak. Ya, thank you. Mau ngobrol-ngobrol kak, aduh. Kalian Kedai tahu nggak pinter. Jaja ini siapa? Siapa tuh? Saya buka aja kedoknya ya. Nggak Biar usah buka, kalian saya tahu. bisa buka sendiri. Hah? Ya. Biar mereka juga pada tahu ya. Oh. Yang mau ngefans yang enggak terserah dah. Dulu Jaja ini adalah waktu zaman dahulu kala saya masih nyenyong-nyenyong dengan seksi-seksi itu. Desa adalah dancer Eke yang paling depan. Ya Allah. Oh, tuh kan? Dia sampai kaget tuh. Ale sampai kaget. Hah? Kok Dia begini? Enggak, kata Ale, kok begini cewek gue? Ternyata ada yang cirlok. Cirlok ya, cirlok kok cirlok salah gue. Enggak, masa lato-lato melato-lato. Oh, bunyi mulu. Gitu dong. Enggak, Katesa duduk dong. Thank you. Jadi Katesa ini zaman dulu waktu masih hits banget dan dandanannya seksi banget ya. Ada celengan ayam di sini. Ya Allah. Seksi juga gue, dia kagak nafsu sama Eke Siapa yang nafsu? Ada deh. Oh, modelnya ya. Jadi dia tuh nyanyi lagu dangdut ya. Gue penarinya. Jadi dari beberapa penari itu dipilih-pilih gitu kan. Yes. Termasuk gue kan karena gue tinggi. Iya, ganteng. Jenjang, ganteng, bagus. Kepilih lah tuh beberapa dancer cowok yang jadi background dancer. Oke, yang milih siapa sih? Yang milih bukan Eke ya. Kalau Eke yang milih pasti enggak, dia nggak kepilih. Yang milih adalah manajer Eke yang demen sama Desa. Jadi manajernya suka sama gue ternyata. Dan manajer Eke letong saya. Itu yang jadi masalahnya. Aduh, kan tadi lato-lato malah lato-lato, beradu, nggak bisa. Jadi manajer Eke tuh lekong ling. Aduh, Katesa Mariska apa kabar? Lagi sibuk banget, lagi viral banget, lagi warawiri ke TV-TV, ke podcast-podcast. Ya Kemarin Allah. sempat ketemu dia di Kamelani Ricardo, Iya, ya kan? Melanie Ricardo ya, keren banget. Bertahun-tahun kita nggak ketemu, akhirnya pas ketemu dia viral. Gila, nih gue bilang, wah ini Katesa Mariska yang dulu nih, yang punya celengan ayam. Kenapa gua dulu nggak naksir dia gitu? Oh. Nggak, dulu dia masih kecil banget, masih kinyis. Kakinya itu masih kecil gitu, kayak kaki anak ayam yang umur 3 bulan. Ya. Kecil banget. Tapi narinya dia, jangan tanya. Gitu pakai power dia. Sekarang badan kaki semua ya. Kalau sekarang jempol semuanya. Lagi sibuk apa kak? Selain muter-muter ke podcast-podcast, ke Ya. acara-acara diundang, apa sih kesibukannya? Ya sebenarnya sih nggak sibuk banget. Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga tau sendiri ya, Say. Nyapu, cuci piring, ngepel. Sedih banget cerita Eko. Benerin genteng juga nggak? Ya sehari-hari tetap ya saya kan bekerja di Gedung Hijau itu. Gedung Hijau. Yang Senayan. Gedung Hijau Studio Anang. Anang Hijau. Gedung Hijau DPR. Iya. Oh di situ, jadi saya- Senin sampai Jumat di situ. Saya staf ahli di sana, staf ahli fraksi. Kok hari ini bisa kesini? Bolos. Pertanyaannya ini kan udah sore ya, udah Udah pulang jam sore. pulang kantor Iya, ya. udah sore. Bisa dong, Pulang kantor Say. bisa ya.
Seragamnya pakai apa Kak biasanya Kak? Kalau kita yang coklat-coklat itu? Kalau itu tuh ANS. Kalau kita kan nggak pakai seragam. Oh, nggak pakai seragam. Enggak, kalau kita kan paling pakai blazer gitu-gitu ya. Pamer-pameran ini deh ya, harta tuh ya. Pakai kemeja yang bagaimana? Pakai yang brand-brand LV, Enggak lah. Gucci, Dior gitu. Enggak. Enggak ya? Pamer-pamer otak. Karena kan kita semua bekerja pakai sistemnya, pakai konsep, pakai apa yang kita mau, jadi otak kita yang akan diajukan kan gitu. Kalau Kak Tessa dan dewan-dewan yang lain pamer pakai otak. Kalau saya malam-malam pakai otot. Dan pakai urat ya, bakso kali ya. Bakso kali gua demen. Penasaran deh Kak, penasaran nih Kak. Ceritain dong, kan viral banget nih kemarin nih videonya You Break My Heart gitu kan viral banget. Itu gimana kok bisa ada kepikiran mau komentarin lagunya si Loneliness, si Putri? Kenapa? Gak kepikiran kan itu nge-reaction karena waktu itu sebelumnya kan kita nge-reaction waktu dia terima Golden Buzzer itu yang DSG itu. Nah habis itu kan kedua waktu dia yang katanya dengar-dengarnya yang mau dibeli lagunya sama Simon itu 7T. Jadi nge-reaction lagu itu. Nah lagu itu aku juga nggak ngerti judulnya. Jadi pas diwawancara sama Mas Sugeng ditanya, nah bagaimana pendapatnya? Aku seneng lah namanya Putri Bangsa yang berprestasi umur 17 tahun say. 17 tahun kalian kemana aja? Pasti nyolong mangga tetangga, nyolong jamu tetangga. 17 tahun bisa beberapa apa kan? Iya. Secara ini 17 tahun sudah komposer dunia. Amerika ya, Amerika. Nah, wajar dong kalau Eka sebagai seorang ibu, sebagai seorang yang dulu 17 tahun masih nyolong mangga tetangga. Jadi merasa kayak bantau gue kayak Barbie ya. Jadi merasa proud ya, bangga ya. Yes, merasa bangga. Ada anak Indonesia yang sudah sampai ke Amerika. Yes, dan umur segitu gitu dan dia menciptakan lagu itu sendiri, musiknya juga dia sendiri kan hebat banget ya. Kayak komposer-komposer ternama kayak besar, kayak mewah gitu kayak di film-film Disney kayak ada orkestra-orkestra gitu. Menghantui gak sih? Kalian pasti kalau buka kamar mandi ada aku. Kalian buka panci ada aku kan. Tapi ada satu kalau buka sesuatu nggak ada kamu. Apa tuh? Aku buka ini nggak ada kamu. Adanya otong. Karena bukan linknya say. Oh, bukan linknya ya. Iya, terus jadi Kak, dari viral itu kan nggak sengaja ya ceritanya reaction ya. Nggak tahu kalau netizen tuh bener-bener ternyata kok responnya wow. Luar biasa sampai berapa puluh juta tuh kan. 100 viewersnya ya yang di TikTok itu ya 170 juta. Wow. Kalian bisa ditambah-tambahin situ. Jadi Premier League sendiri yang akun private-nya yang biru itu pakai lagu kita. Waktu salah itu menendang bola waktu penalti kan nggak masuk. Itu pakai lagu You Break My Heart. Silik itu. Iya. Pakai lagu dirimu Yes, dipakai yang centang biru. Premier League. Iya. Oke, Instagram aku dong centang biru. Sabar ya Kak, ya. Emang gue belum, belum juga gue nggak ingat deh. Kak dulu. Buruan lah coba, udah tolong tunda ini buruan dulu. Aduh, terus dari keviralan video itu udah dapet apa aja sih Kak? Yang pasti dapetnya capek. Kok capek Iya dong? Dari pagi sampai pagi syuting, pemotretan syuting. Jadi yang dulu tuh kita udah nggak kerjain. Waktu zaman aku masih nyanyi, oke kita kerjain. Aku udah vakum dong. Berapa tahun vakum? Vakumnya dari mulai tahun 2010. 13 tahun ya. 13 tahun vakum di dunia entertain, viral lagi. Dan itu yang aku harus dari pagi sampai pagi. Jadi aku udah kayak ikan zaman dulu lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak sempat ngapa-ngapain lagi gitu. Kalau dulu kan ibu rumah tangga ya bisa ke pasar, bisa ke mall sama anak, bisa nonton bareng gitu. Ini sekarang bener-bener sejak viral kemarin bener-bener kita bener-bener nggak ngerasain. Karena dari pagi ke pagi dan aku orangnya nggak pernah mau menolak. Kecuali kalau nggak bagus, aku nggak pernah mau menolak karena aku pikir ini adalah kalau aku nolak nanti orang bilang sombong. Aku takutnya itu sombong banget. Jadi aku semua kalau memang oke, aku lihat temanya aku okein. Jadi itu aku yang nggak ada waktu, bener-bener nggak ada waktu. Padat. Dan beliau bisa ke kedai pinter hari ini karena JJ. thank you. Ini kalau dia lagi nggak berwudu udah
gue peluk-peluk mulu dari Ya tadi Allah, nih. untung alasan gue guduk saya. Gue takut dia senormal. Canda ya, Emang canda. normal. Canda, say. Normal, belok aja dikit. Belok Jalan kanan. aja nggak harus lurus terus kok. Yes, kalau lurus dulu nabrak. tiang Nah, listrik. ya Ada bener belok kan? dikit, Ya, ada belok dikit-dikit lagi, kan. ada muter-muter. Beda sisi ada. Terus setelah you break my heart, Bentar-bentar kayak dia lucu deh. kenapa? Dia lucu ini. Sini sayang, sini sayang, sini sayang, kayak lucu sayang, deh. ini sayang. Ya Allah, kamu masih bisa berdiri? Oh, ya Allah kayak gue Sini, banget sayang. zaman dulu sini. Tolong hadapkan dadamu ke depan saya. Ya teman-teman, inilah seorang oma dan bertemu dengan cucunya. Tali asi dong. Thank you sayang. Ukuran berapa? Oh, udah nanti ada yang tahu. Dia nggak Dia sampai mau nangis ketawa dia lihat ini. Kenapa sih Neng? Kenapa Neng? Dia ini toge pasar loh. Apa tuh? Gede. Pasarnya apa? Paha lebar. Ini, Pantat ya. besar. Oh, toge pasar. Gede pantat besar. Gue kalau kayak gitu Lu cepet lupa, masuk ya. gue zaman dulu dibilang begitu. Iya. Ah. Zaman dulu tuh begitu. Kayak Iya. gitar Spanyol tuh. Ah. Ya, udah nih begini. Coba kamu diet dikit lagi badannya dikurusin. Kan mukanya kamu unik sayang, cantik deh Indonesia. Cantik tuh, Indonesia. Kalau gitu besok sini lagi ya. Lah dia nggak di sini gimana sih? Kamu yang nggak kesini-sini gimana sih? Kak Tessa, setelah viral lagu You Break My Heart, gue ngeliat lu bikin ulah lagi kak, bener. Lihat bentar, nih, bukan bikin ulah lagi, bikin ulah itu bikin Ya ulah. Allah, Gue nggak bisa terima karena gue fansnya Agnes Mo. Ya kan? saya nggak bikin ulah, saya. Dia imut. Saya nggak mau itu kan Saya reaction itu juga. salah satu fans beratnya Agnes Mo. Ya kan? Kok dia yang keberatan? Agnes Bo-nya aja ketawa notis gue. Kok dia keberatan ya? Hah? Enggak, bukan keberatan. Lagunya baru dirilis. Iya. Baru muncul, followersnya udah jutaan. Tiba-tiba muncul lagi nih emak-emak You Break My Heart masuk. Apa? Link. Get lost. Kok bisa kepikiran itu sih Kak? Kenapa harus Agnes Mo? Enggak, karena aku pikir gini, itu lagunya kan memang keren banget. Enak ya? Enak banget, keren dan ada yang uniknya di situ kan. Apa tuh uniknya? Uniknya itu ya itu tadi ada ling-ling terus ada kayak gendang tabla, gendang dangdut itu loh kayaknya ya menurut aku. Menurut aku. Tadang gitu-gitunya ya? Santai. Enggak. Itu Mansur S gimana? Roma itu Roma. Terlalu. Jadi maksudnya aku itu ini kan menurut aku ya dan tetap ya biasa ya SG bilang mau reaction nggak apalagi nih gua nggak mau lagi ada masalah enggak ini kan lagu Agnes baru aku denger oh enak banget oh iya ya kayaknya lagu itu kayak ada genang-genang tablanya ya kayaknya lagu itu kayaknya kayak mahal gitu film dia. Dan kamu bangga dengan Agnes Mo yang go internasional. Aku bangga banget dan ini satu lagi putri bangsa yang benar-benar konsen ya dan benar-benar sudah mendunia di Amerika sana benar-benar terima. Kan You Break My Heart kan sudah mendunia. Jadi Iya, sekarang get loose bukan get lost. Mohon maaf, get loose. Iya. Kenapa jadi lost? Oh, ngelos kali lubangnya ngelos. kalau ngelas emang udah bidang kita, Say. Oh, gitu. Nah, gue kesusahan gue adalah kalau gue ngomong cepet belibet. Kesusahan gue adalah memang bahasa Inggris gue ya biasa lah saya yes I can ya I know ya gitu. Cuman yes Kalau doang yes bisanya no ya. gue hafal bener. Anak kecil jangan yang tahu ya. Sama ini ya almost gitu ya. Hampir gitu ya. Oh ngerti sih lu Bang. Lu bukannya ini kimochi doang taunya lu. Terus Kak, dari yang Agnes itu di reaction juga sama Agnes. Iya. Agnes udah ngasih Notice. notice. Ih kesian lo Agnes lo. Kasihan Ketawa kenapa? ngakak. Kok ketawa kesian Iya, sih? ya maksudnya gue kasihan banget dia di Amerika sana masih kepikiran gitu ketawain gue gitu. Gue antara seneng antara apa ya gitu. Seorang ya Allah ini orang kan udah berkibar di sana, masih sempatnya dia ngetawain gue gitu. Coba kalian pernah diketawain Agnes nggak? Belum pernah kan? Belum. Oh, dia udah setua gini nggak pernah diketawain Agnes. Mohon maaf cantik. Zaman dulu aku udah pernah iklan sama Agnes 2 kali. Iklan satu tuh. kali. Iklan apa say? Iklan TV brand TV Oh, itu oke. waktu zaman dulu kita pakai tap dance.
tanya dancernya Agnes pernah iklan TV gitu. Aku salah satu dancer yang terpilih. Masya Allah. Sama Agnes. Karena ganteng. Satu lagi, pernah satu sinetron bareng, Ku Telah Jatuh Cinta di Indosiar. Itu gue. Ku telah jatuh cinta. Itu gue jadi Mama Zumi Zola tau. Oh iya kak. Ya iyalah. Tapi waktu itu kamu nggak deket sama Desa kan? Gue satu frame sama Satu Agnes. frame sama Agnes. Karena Zumi Zola ini kan yang anak naksir Anes. Sama Irwansa. Irwansa kan yang demen, tapi Zumi Zola yang pacaran. Gue Mama Zumi Zola dong. Oh, ya Gue Allah. calon mertuanya Agnes say. Oh waktu dulu itu. ya. Iya. Mungkin dia masih notice gak ya kak dulu? Yang Enggak kamu- tahu. Kamu dulu ininya Zumi Zola. Dulu Eka masih cantik ya say waktu itu Sekarang ya. dia masih cantik. Di Di mata yang tepat. Berarti kalau kamu bilang saya jelek, kamu tidak tepat. Bener. Semua orang itu beautiful ya kan? Tapi di mata yang tepat. Gitu. Kasihan banget ya, ada Tidak ada yang spesialis jelek, ya. Kak. Nggak ada yang Kebetulan jelek. mata yang tepat itu cuma satu orang, jelek banget gue ya. Enggak dong kak, kamu tetap cantik kok. Siap, namanya perempuannya say, pasti cantik. Kalau gue ganteng berarti gue berubah kelamin. Itulah gue. Jadi menurut gue waktu itu gue jadi aku dan Agnes itu bukan suatu yang baru buat aku karena dari kecil juga aku suka banget sama dia waktu dia tralala, trilili gitu. Aku suka dengan matanya. Aku dilihat tuh ini anak pinter. Karena dari mata itu nyorot dan dia tuh menjadikan hidup tuh acara Tralili waktu itu RCTI belum lahir kan? Oh udah. Cantik Aku sama banget. aku kan seumuran. Oh, Kalau seumuran. Trili itu dia sama Ferry, Kak Ferry. ya. Nah di situ udah kelihatan bahwa ini anak pasti menonjol karena kelihatan pintar masih kecil itu udah bisa membawa acara itu menjadi hidup. Kalau nggak ada dia tuh acara menurut aku nggak keren. Jadi dia yang bikin acara itu hidup sampai anak aku masih bayi itu aja suka banget sama acara itu. Kalau udah denger suara Agnes, anakku langsung lari-lari dengerin. Kalau tralala itu tuh. Jadi Penonton. Dia ngomong gue ngap kagak ada berhenti. oh iya ya. Kak kagak napas kak ngomong. Hah? Gue juga bingung. Malam saya biasa ngemarin anak. Cece gitu. Enggak tahu. Terus anak sehat sekarang ya. Alhamdulillah. Terus kesini lagi tadi kan ngechat aku nih. Iya. Dia gue mau main dong ke tempat lo Iya. gitu. Mau ada. Gua kangen banget sama kedainya. Oh. Sekarang gini, karena gua kan sering banget nih, kan lu gila lu acara lu kan keren banget. Kedai bintangnya kan keren banget. Kenapa? Sesuatu yang baru kan. Tolong obat, tolong. Sesuatu yang baru ngobrol dan tuh ada sosok bu dokternya. Kan sesuatu yang baru kan? Apalagi di warung ada kaleng kerupuk kayak dia nih. Ya. Gue bukan kaleng kerupuk, banci kaleng. Jadi aku bilang, J kayaknya aku liatin deh, J kayaknya enak deh ada dokter-dokter Inge gitu. Mau dong aku. Mau ketemu sama dokter Inge? Mau dong. Ya Allah, beyong say. Oh calo. Calo, gue kayak calo-calo di tiket konser ya. Tiket gitu. Mau ketemu dokter Inge? Mau Sebentar. banget. Ini seneng banget. Dokter Inge itu kan cantik. Bukan Anda, dokter Inge. Bukan ya. Sebentar saya panggilin ya. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Untung cuma ada satu di sini. Udah satu masalahnya lagi. Jeff Angga jangan meninggal dulu ya. Oh. Harus segitu. Perempuan sadar pagina. Oh, Masya Allah. Apa Bu sih? dokter, mohon maaf, saya ribut-ribut. Bu dokter lagi sibuk Bu dokter, nggak? Bu dokter, ada termos. Anak saya panas. Oh, iklan zaman dulu. Bu dokter sibuk gak sih? Istirahat. Istirahat ya, lagi istirahat. Oh, pasiennya suntik mati dulu aja. Bu dokter duduk deh, Bu dokter. Oke. Hop, gue pindah. Iya Allah. Set, Bu dokter, lagi break Yes. nih. Kayak kita jam kantor kan break nih. Aku salaman dulu dong, Bu dokter. Oh iya, benerin nggak apa-apa ya. Lagi berwudu jadi nggak bisa salaman sama saya. Iya. Maaf Padahal mah dokter. saya Soalnya dia lain dengan kita berbeda. Berbeda, makhluknya. ya. Berbeda makhluk sore. Jangan tertipu sama packaging. Packaging mah brewok. Tapi hatinya is Dahlia. Payung hitam. Payung hitam. Ini Gimana, Tete sama gimana? Rizka yang kemarin pernah kita obrolin Bu dokter. Ini siapa sih ini KJJ kata Bu dokter gitu. Ini ibu-ibu siapa ya kok viral gitu. Ini teman saya Bu dokter. Iya saya temenan sama. Yang waktu itu viral itu Betul. yang ditonton miliaran loh, miliaran sampai ke orang. luar negeri, Betul. luar Sampai keluar angkasa. Bahari luar kasa baik manusia bumi. Itu mimpi peri ya. Kayak gitu mimpi peri ya. Nih, ini Bu dokter Inge-nya saya bawakan langsung masih anget. Makasih loh JJ, emang aku kepengen banget ketemu sama dokter Inge. Kalau ketemu sama, kan belibet. Kalau ketemu sama mama,
Jangan dibikin meme. Jangan dibikin meme. Bobby beneran kan gue meme. Kalau kalian bikin meme berarti kalian mau ngatain kekurangan gue. Aduh ya Allah. Jadi aku kan ngelihat postingan-postingan JJ sama YouTube kalian keren banget. Bener. Aku belum pernah ketemu acara begini. Terus. Dasar ya. Ini Gitu gua deh, rasanya gitu deh. ya, temennya bencong-bencong semua nih. Terus begitunya. Bencong-bencong kan pada begitu semua tuh. Gue mawar say Mama Maria. Oh iya. Jadi aku pengen banget, aku mau dong JJ, aku gemes banget, gemes sama dokter ini nggak mau gitu. Bu dokter apa gak bisa ngomong? Soalnya tadi bu dokter ngomong gini ke gue, Mbak tenang aja Mbak, nanti jangan ini katanya jangan gugup. Dalam hati gue sekarang gugup baru datang. Mana ada gugup-gugupnya kata sama Risa. Aduh, ngomong gak pakai napas. Gue rasa Maria Carey nyanyi sama dia, kuatan dia, panjangan dia napasnya. Ya. Bariton semua saya. Jadi gini loh dok sebenarnya. Gimana? Ini masalah wanita dok. Jadi saya punya. Saya nggak boleh tahu berarti ya. Nggak apa-apa saya sesama wanita semuanya sama. Mohon maaf, Anda bukan Saiful Jamil, jadi nggak usah gitu. Lanjut, dia mau curhat lanjut, sekalian Iya, nih. aku mau curhat mau nanya. Jadi ada adik sepupu aku lagi hamdan dok. Pakai ATT nggak Hamdan ya? Hamil ya, Hamil. lagi hamil. Jadi lagi hamil. Nah dia tuh kayaknya, aku bilang kenapa sih lu stres banget namanya anak pertama ya dok ya? Kok lu stres banget sih kenapa? Kalau dia deketin lakinya langsung balseman. Gue bilang kenapa lu harus balseman? Laki gue gak deket, soalnya gue lagi hamil, gue takut. Dia takut dideketin sama suaminya dok gitu. Sampai takut berhubungan badan karena dia menjaga banget sama kandungannya gitu loh. Jadi menurut saya kalau kayak gitu terus sampai 9 bulan suaminya bisa beranak lagi di luar ntar ya. Nggak beneran lagi. Paling ke tempat saya. Bebas anak. Nah, yang saya tanyakan dok, itu perempuan hamil itu masih satu ada anak dewasa semua kadang dewasa bisa berhubungan seks nggak sama suami benernya. Terus abis itu umur berapa bulan tuh abis itu posisi apa yang paling benar untuk menjaga kandungan juga, untuk menjaga vagina juga karena kan vagina itu kan sensitif ya. Kalau lagi tahu saya loh, saya nggak tahu. Jadi saya minta saran-saran dari dokter. Baik, jadi satu-satu ya. Yes. Tadi banyak emang dok. Tadi banyak. Kebanyakan. Tisu. Kak Tessa itu ngomong kayak orang habis gajian ke supermarket, semua diborong. Dirangkul. Ya, semua dirangkul, Dok, gitu. Nah, kalau JJ ngomong, gue nggak percaya. Kalau dokter ngomong, saya bilang, emang tadi banyak ngomong gue. Langsung gue berpikir loh. Baik. Ya, Bagus. Bagus, pertanyaannya keren banget. Ini penting banget pertanyaan dari Kak Tessa ini dibagikan jawabannya kepada perempuan-perempuan yang lagi hamil. Sebetulnya pada perempuan yang hamil itu untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya itu worth it enggak? Banyak orang-orang saat hamil takut melakukan hubungan seksual. Bentar dok, ada teman gue. Kalau udah ketabrak gimana ya kan? Udah bantu aja dia. Gua penonton. Gua pikir yang halu itu Lucinta Luna sama Baby Kulasari juga. Tessa Mariska halu juga ya. Ini tuh di Vietnam, toko kembang. Bukan di Vietnam. Bukan di Rawabelong, say. Bukan. Oh ya udah sana aja lah. Terus dah biar lagi terus dah. Ayo nih Bu Dokter nggak jawab-jawab nih. Baik. Ayo, Bu Dokter. Jadi gini, saya mau kasih tahu dulu resiko melakukan hubungan seksual pada perempuan yang hamil. Nggak akan hamil lagi. Nggak akan hamil lagi, Bu. Ingat ya, Bu. Bu ingat ya, Bu. Oh ingat umur ya say. Oh iya terus dong. Resiko-resikonya apa? Yang pertama pada perempuan hamil resikonya melakukan hubungan seksual terutama pada usia yang masih muda, trimester pertama 0 sampai 12 tahun, itu kemungkinan terjadi pendarahan itu besar. 12 bulan kali, Bu Dokter. 0 sampai 12 bulan. Yes, 12 tahun. 12 bulan. 12 tahun gue kali ya. Dia kali kandungan main 12 tahun. 12 tahun. Lahir. 0 sampai 12 bulan. Nah, jadi pada perempuan-perempuan trimester pertama 0 sampai 12 bulan yang pertama itu resiko terjadi pendarahan. Kenapa? Hah, pendarahan. Kenapa? Karena saat melakukan hubungan seksual, saat orgasme, itu kan terjadi kontraksi. Jadi kontraksi itu trauma kali dia. dan sperma itu kan mengandung prostaglandin yang membuat kontraksi. Oke. Yang pertama, yang kedua pada perempuan yang hamil muda melakukan hubungan seksual
Itu kenapa pada perempuan yang plasentanya itu ada di bawah, ari-arinya tuh di bawah, itu kemungkinan Oh, ada ari tulang, say? Bukan. Bukan ari-ari. Oh, ari-ari. Ari-ari itu Iya. itu yang kalau di malam-malam ditanam di depan rumah tuh. ari-ari. Itu ari-ari kan? Jadi tempat makan bayi itu di situ. Nah, itu kalau ada di bawah itu Oh, mother care, say, tempat makanan bayi. tempat makan. Oh, bukan. Apa yang nyambung ke ibu. Itu lebih mudah lepas pada trimester yang Pusernya itu Iya. ya? pada terus selanjutnya apalagi pada perempuan-perempuan yang masih trimester yang pertama itu kan dia hormonnya naik turun. Yes. Hormonnya naik turun, nah itu memang vaginanya itu cenderung lebih lembab, cenderung gampang keputihan, cenderung banyak selaput lendir di vagina itu banyak. Nah sehingga saat melakukan hubungan seksual kan merasa nggak enak, terus dia nggak pede depan suaminya, nggak Kalau pede. keputihan bau nggak sih Bu Dokter itu? Ya pasti bau, tapi kalau dia ada infeksi. Nah, hal-hal ini yang membuat kenapa pada perempuan-perempuan yang hamil muda itu disarankan kalau mau melakukan hubungan seksual konsul dulu ke dokter. Karena kan dokter ngelihat ini aman apa enggak. Tapi kalau sudah trimester kedua Kak Tessa, nah itu cenderung aman. Oh, justru kehamilan muda yang nggak aman. Yes, tapi kalau seandainya dia memang nggak ada masalah, kandungannya kuat, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada keluhan, ada dokter misalnya dok, Bu, ini ibu jangan dulu melakukan hubungan seksual ya, karena ibu ada resiko pendarahan, karena ibu ada resiko nantinya jangan sampai nanti plasenta ibu lepas, nih, jangan. Jadi, sorry dok, ini dok, waktu hamil muda sama kayak saya waktu itu ya, berapa puluh tahun yang lalu saya lupa. Waktu hamil muda kita merasa belum ada jendolan, jadi gampang-gampang aja kita. Oh, perut masih rata. Yes, kita melakukannya tuh gampang-gampang aja. Ternyata itu yang rawan. Nah Iya. selama ini kita kan nggak ngerti, kita pikir karena sampai kita 12 nggak jendol, minggu. jadi nyantai aja. Jadi kalau kita udah jendol baru kita hati-hati. Ternyata beda. Yang awal itu justru ya dok. 12 minggu. Oh. Tadi ya kalau ada yang tolong ditit ya. Oh, Yang ulang tolong iya, ditit. di klarifikasi lagi. 0 sampai Sampai 12 minggu. Makanya dari tadi gue pikir nih bayi siapa Gue kelahiran dong, kan? Dari tadi gue pikir demi Allah bayi siapa namanya Sampai 12 Cuman gue minggu. tahu namanya dokter masih bener kan? Enggak. Lo enggak Kak, tapi kalau di kedai pinter, nah kita kalau misalnya, oh ya maaf tadi kita salah ngomong, nah kita langsung klarifikasi. Oh nggak usah klarifikasi. Langsung. Langsung. Kedai pinter. Kedai pinter. Cuman ininya aja yang nggak pinter. Saya nggak pinter. Nah. Enak. Endang, Bo. Nah saat kehamilan 12 minggu sampai 37 minggu Kak, nah ini insya Allah sudah aman Kak. Padahal Oh, itu udah saatnya boleh. berjendul ya. Itu sudah aman. Nah, itu hormon kita udah stabil. Justru perempuan-perempuan di usia 12 minggu sampai 37 minggu itu kan nafsu seksnya tuh justru meningkat. Payudaranya sensitif. Iya. Itu nafsunya tuh meningkat malah. Mual-mualnya udah nggak ada. Makanya pada usia-usia segini aman untuk melakukan Aman, hubungan ya? seksual. 37 minggu itu berapa bulan nih, Dok? Sekitar 3 bulan ke atas lah. Oh, 4 bulan itu saatnya nafsu-nafsunya tuh. Ini aman ini ya, Yes. aman. Selama plasentanya nggak ada di bawah, Oke, tali tali pusatnya nggak ada di bawah, posisinya tepat. 37 minggu ke atas, Tali pusar bukan tali kutang. Bukan. Kalau kira ada macam-macam ya. Kalau kepikirannya tali kutang, Tali kutang. Tali pusar. 37 minggu ke atas sebetulnya nafsu sudah sebenarnya hormonnya bagus, tapi nafsunya itu menurun. Kenapa? Menurun. Karena kan udah capek. Oh, ini bawa ini ya. Udah capek kan, bawa itu udah capek, vagina makin bengkak, udah capek, udah sakit, udah nyeri. Tapi dianjurkan untuk rajin melakukan hubungan seksual. Oh, gitu. Hamil 4 bulan itu malah dianjurkan. 37 ke atas. Ya 4 bulan tuh, Dok. Ya, jadi 37 kan 3 bulan ke bawah. ini kan ke sini, ini nih Ya. melakukan boleh nggak Gua melakukan hitung-hitung boleh. masih lumayan, say. 37 minggu ke atas itu iya. walaupun males dianjurkan untuk melakukan malah hubungan bagus. seksual. Oh, malah harus ya. Kenapa? Agar apa? Agar nanti saat melahirkannya mudah. Karena kan sperma itu kan mengandung prostaglandin. Kan kontraksi. Oh, jadi membuat
urat-urat saraf-saraf kontraksinya itu lebih otot-ototnya nanti untuk saat proses melahirkan. Oh, karena kan Jadi- itu udah ada bayi. Yes, jadi jadi anaknya kayak diayun, say. Jadi ini sekitar umur 8 bulan ke atas Dia lah. ayun. Sekitar 8 bulan ke atas dianjurkan untuk melakukan Kan hubungan. diayun, anaknya udah gede Iya, kan bener. diayun ya. Meskipun males. Meskipun malas harus ya. Ya, meskipun males harus. Loh, emang dulu kalau Katesa waktu hamil waktu dulu hamil tua itu emang nggak begituan? Lupa gue berapa puluh tahun yang lalu, say, lupa gue. Nah, jadi biasanya orang hamil itu ya ini 12 sampai 37 ini dia hot-hotnya ini. Nah, di awal males karena memang kan mual dan lain-lain. Iya, iya. Sama di akhir ini males. Padahal yang males ini kita anjurkan. Oke dok, ini kan itu buat wanita yang sudah bersuami yang benar, itu alhamdulillah ya peraturan itu masih bisa dilakukan. Ini maaf banget perempuan-perempuan juga, bukan semua perempuan yang bersuami ya. Maaf banget tanda kutip. Ada perempuan yang mencari duit, ya maaf banget. Ini kita harus kupas biar ngerti ya. Nah ada kan perempuan yang mencari duit, di saat dia hamil gede yang harusnya dianjurkan untuk begituan, malah kan sebenarnya dia nggak mau karena dia malu. Yang dia yang masih muda itulah dia lakukan, digejar terus sampai menjelang menuju ke 37. Itu gimana? Pakai teror. Padahal itu kan harusnya merawat. Enggak. Saya Harusnya- paham. Apa namanya? Saya paham Padahal pertanyaan itu Kak rawan. Tessa. Iya, kasihan buat yang ini biar mereka ngerti kan. Saya paham pertanyaan Kak Tessa. Saya kalau memikirkan dok perasaan wanita. Enggak. Ini maksudnya ini kan perempuan-perempuan yang mencari nafkah dengan cara membergening vaginanya, begitu ya, mencari nafkah. Ya seharusnya pada perempuan ini saat hamil Kak, vaginanya itu sensitif, rentan infeksi. Rentan infeksi karena bakteri dalam vaginanya sendiri. Sekali lagi ya, bakteri di vaginanya sendiri saja itu rentan untuk membuat vagina perempuan yang hamil itu keputihan. Bayangkan kalau perempuan ini memasukkan bakteri dari luar. Kan kalau perempuan yang mencari nafkah dengan cara membergening vaginanya itu kan sama dengan memasukkan bakteri dari luar. Nah, jadi saran saya untuk perempuan-perempuan baik yang hamil maupun nggak hamil, ya enggak dong. Jangan dong mencari nafkah dengan cara membergening vaginanya Yang ya. halal-halal aja yang dokter. Yang halal aja Masih beresiko, bisa. Yang halalnya beresiko apalagi yang nggak halal. Itu kita nggak bisa menutup mata ya dok, kita nggak bisa memejamkan mata kan, karena memang di balik itu ada yang kurang beruntung tuh begitu kan. Jadi itu yang kita harus aware ya. Jadi itu mereka harus merawatnya bagaimana gitu. Kalau cocok jadi menteri pemberdayaan Pemberdayaan perempuan. Say, ujung-ujungnya menteri memperdayakan wanita. Enggak dong, memberdayakan perempuan. Bu dokter, ada nggak sih perbedaan antara vagina ibu hamil dan vagina yang tidak hamil? Ada bedanya nggak sih? Apa bentuknya? Jadi Tetap berubah? aja bentuknya, Say. Ya kan Agak aku mau buka-buka tahu dikit. ini. Nanti kan, one day kan aku nikah, Oh, terus istri aku amin. pasti hamil kan. Aku pengen lihat nih, ntar tiba-tiba kok beda bentuknya gitu. Ya, Beda nggak? Apa ya. gimana? Pada vagina perempuan yang hamil sangat berbeda dengan perempuan yang tidak hamil. Kenapa? Karena pada perempuan yang hamil itu kadar hormon estrogennya tinggi. Oke. Sehingga vaginanya itu cenderung lebih banyak menghasilkan cairan. Plus pada vagina perempuan yang hamil itu aliran darah ke sana meningkat. Sehingga selaput lendir pada dinding vagina itu lebih sembab, lebih banyak cairannya. Tapi Tuhan menciptakan itu semua untuk mempersiapkan apa? Agar nanti saat bayi itu lahir, nah si vagina itu elastis. Oh gitu. Berbeda. Jadi tampaknya tuh vagina lebih bengkak karena kan memang lebih berair. Itu yang Padahal menyebabkan isinya ada airnya, cairan tadi itu yang banyak. menyebabkan vagina perempuan yang hamil itu lebih rentan Kak Tessa. Lebih rentan infeksi. Rentan infeksi. Lebih rentan keputihan. Karena ada cairan ya. Iya, karena dia lebih lembab. Yes. Lebih rentan infeksi, lebih rentan dia terjadi jamur di situ, lebih rentan ada bakteri di situ dan lebih mudah tertular penyakit menular seksual. Kalian tepuk tangan ngerti emang? Ngerti, ini semua nih cowok-cowoknya penikmat vagina Jangan-jangan Lah iyalah. Normal. Iya. Ini penikmat vagina semua, kalau penikmat pisang ya saya doang. dia memproklamirkan diri saya. Enggak, Enggak, dia tandanya terlalu panjang ya. Biasa. Panjang dan nikmat. Bu dokter mungkin kayaknya bikinin ini deh daftar gejala-gejala yang harus diwaspadai ini untuk wanita-wanita di
Iya luar dok, sana, gejala nggak jadinya. biasa pada vagina yang harus diwaspadai. Nih, kita punya vagina. Gejala apa yang harus diwaspadai yang nggak wajar itu? Nah, pada vagina perempuan yang hamil, yang pertama, vagina perempuan yang hamil gampang keputihan. Oke, Vagina perempuan yang hamil lembab. lembab, Vagina perempuan yang hamil lebih bau. lebih bau, Vagina perempuan yang hamil lebih gatel. lebih gatel. Oh, gatel juga? Iya. Gatel nanti pengen berhubungan dong dok. Enggak, beda gatelnya, Kak. Oh nggak Beda-beda. Yang kelima, Tahu aja. Lanjut, Bu Dokter. vagina perempuan yang hamil lebih terasa nyeri saat Lebih terasa penetrasi. nyeri saat Penetrasi. penetrasi. Makanya dia males ya. Dan itu harus dicarikan solusinya. Oh ada oli say. Enggak dong. Enggak, Kalau enggak. gatel yang tadi Kak Tessa maksud itu, kalau yang tadi gatelnya tuh beda, garuknya begini. Kalau gatel pengen begini, garuknya beda. Beda Kak Tessa, ya kan garuknya beda tuh, garuknya begini sama begini beda. Dia terlalu vulgar. Cara Selalu menjaga dewasa. kesehatan vagina untuk ibu hamil. Step by step. Nah, Step by step. Sekarang saya ulang lagi nih. Betul. Saya ulang lagi nih sebelum kasih tahu. Vagina perempuan hamil cenderung lebih lembab. yes. Kenapa? Karena hormon. Kenapa? Karena aliran darah ke situ banyak. Betul. Sehingga vagina itu lebih rentan infeksi. Maka dari itu gimana ya caranya biar vagina itu selalu sehat? Pastikan kita membuat sirkulasi di vagina itu harus terjaga. Apa aja caranya? Salah satunya antara lain kita sudah bagikan Kak di Instagram perempuan sadar vagina ada 15 langkah perempuan sadar vagina. Oke, 15 langkah. Itu harus dikerjakan. Antara lain ya, agar vagina kita nggak lembab. Yang pertama, pada perempuan yang hamil saya sarankan untuk jangan pakai celana panjang. Jangan pakai celana Pakai panjang, rok. pakai rok. Pakai rok. Oke. Pada perempuan yang hamil no panty liner pasti. Jangan pakai panty liner. Jangan pakai panty liner. Apalagi sotek nggak dibutuhkan say. Kan nggak hamil. Iya, iya. Pada perempuan yang hamil pastikan tidak menggunakan celana dalam dari bahan yang nilon, nggak ketat dan pastikan celana dalamnya itu dalam keadaan kering. Oke. Jangan Jadi lembab ya. jangan lembab. Jadi kalau basah ya emang ganti. Jadi memang ribet. Iya, pengen sehat atau enggak? Iya, betul. Pengen sehat atau enggak? Karena rentan buat berjamur kali ya dok. Iya, karena kan Karena lembab ya. vagina perempuan yang hamil itu memang lebih lembab daripada vagina kita. Karena memang Tuhan menciptakan dia lebih berair kan. Yes. Pada perempuan-perempuan yang hamil, jangan lagi berpikir zaman kolonialisme. Oke, Zaman zaman kolonialisme, Belanda, ya. zaman Belanda, zaman dulu sebelum ada perempuan sadar vagina, kan perempuan hamil itu biasanya vaginanya bau, gatel dan lain-lain saat suaminya mau melakukan hubungan seksual, nggak pede, akhirnya pakai sabun-sabun pewangi. Ngilangin bau wanginya atau pakai sabun Sabun sirih. sirih. Enggak gitu caranya. Pada perempuan-perempuan yang cerdas saat hamil pastikan dia nggak pakai produk-produk apapun untuk vaginanya Jangan, kecuali ya. air mengalir saja. Oh, air mengalir saja. Dan yang paling penting kalau ada keluhan apapun di vagina pada perempuan-perempuan hamil konsul ke perempuan sadar vagina. Oke, jadi kalaupun malu bisa langsung DM ke Instagramnya perempuan Sadar sadar vagina. Dok, tips dari dokter apa nih biar kondisi janin tetap aman dan pasangan tetap bisa nyaman melakukan hubungan seksual dalam keadaan hamil ya? Dalam keadaan Tipsnya apa? hamil. Begini, kenapa ini harus saya bagikan Kak? Karena nggak sedikit pasien saya itu setelah melakukan hubungan seksual terus tiba-tiba besoknya pendarahan. Hah? Ternyata saya tanya posisinya gimana? Posisinya posisi misionaris, perempuan di bawah, laki-laki di atas. Nah, kalau laki-laki di atas itu memang cenderung apa? Memang cenderung terjadi kontraksi, akhirnya pendarahan. Atau misalnya terjadi gawat janin. Kenapa? Karena kan posisinya ini laki-laki neken rahim, sehingga aliran darah ke bayi itu terhambat. Akhirnya bayinya tiba-tiba kok nggak bergerak ya. Nah, maka dari itu wajib kita bagikan. Ini teman-teman, adik-adik ada gambarnya ya. Oh ini dia, Ada ini gambarnya. kita lihat. Oke. Kita akan kasih gambar hubungan seksual itu posisinya seperti apa yang aman untuk perempuan-perempuan yang hamil. Nah ini posisinya kayak sendok. Jadi laki-lakinya di belakang, perempuannya di depan. Ini kan rahimnya aman. Iya betul. Sehingga rahimnya aman. Oh, ini paling enak sekali nih untuk orgasme ini. Jangan membayangkan loh. Ini saya foto doang loh. Ini foto doang ini. Selanjutnya, Lanjut. yang kedua, posisinya ini. Oke. Oh, ini saya suka banget Bu Dokter ini. Digital, saya suka banget digital. Lah ini aman ini aman, Ini aman untuk banget, untuk Dokter, rahim aman, untuk aliran darah ke janin juga aman. Bagus ya Kak. dok. Dan yang terakhir,
woman on top. Woman on top. Artinya apa itu momen on top? Dok? Wanita di atas. Wanita di atas. Jadi wanita ngedudukin, blus, kecek. Aduh, ngilu gue. Ya, main kuda-kudaan ceweknya di atas, Kak. Biar mereka tahu, say. Kalau gue sih tahu banget. Mohon maaf, mereka bukan yang nggak tahu, sering praktek. Lanjut, dokter. Dok, emang banyak perubahannya dok selama masa kehamilan? Banget. Banyak perubahan sekali ya dari sisi hormonalnya memang sudah membuat perempuan itu berubah. Dari fisiknya berubah, Kak. Bengkak, Oh iya. perutnya gendut dan lain-lain. Itu kan pasti akan membuat di antara yang membuat kenapa perempuan saat hamil itu malas melakukan hubungan seksual, Kak. Iya. Bukan hanya hormon, Kak, tapi insecure. Aha. Nggak pede dengan perubahan pada fisiknya. Makanya 4 bulan dia masih mau nih melakukan hubungan seksual. Makin ke atas dia makin insecure. Ya. Karena kan ngelihat body udah nggak kayak dulu. Yes. Padahal tadi saya Jadi bilang kayak minder sendiri minder ya? sendiri di usia 37, Ya. di usia 37 minggu harus, padahal makin jelek kan. Karena memang waktu hamil itu dok, di tubuh kita ini ada aja yang timbul apa maaf, ada kadang-kadang ada ketek hitam, Bener. ada ini garisannya keluar gitu, lebih, iya, lebih. Kalian perempuan mau ketawa, hah? Enggak, dia bingung nih. Ya dia bingung lah, orang ceweknya dia belum nikah, belum hamil. Makanya. Masih ngeliatnya masih bening-bening Masih aja bener, gitu. nanti lu rasain ketek gini lu pada hitam loh. Kalau lagi hamil, belum lagi nanti perubahan tubuh tuh Iya. banyak banget jelek gitu. Selulit lagi Iya, nanti. lebih Macam-macam. hitam. Jadi Itu- makanya rawan dengan kita tuh minder. Minder, Nah nggak dengan pede. mindernya itu wanita hamil tuh jadi merasa kan ada fisikisnya ya dok. Iya, Kita malas betul. berhubungan karena kita minder kan. Iya. Nanti dia lihat badan gue, matiin lampu dong, jangan Penonton, di saat perempuan hamil minder, disulap pelakor beraksi. muncullah desa yang anti hamil. Berarti kalau yang mau hamil harus ada persiapan ya Bu Dokter ya? Ya. Untuk supaya vaginanya aman, tetap wangi, tetap sehat. Kalau memang pengen hamil harus ada tadi langkah-langkah yang tadi Bu Dokter kasih tahu, informasikan ya. Berarti dokter ini perempuan sadar vagina ini harusnya ada mengedukasi perempuan-perempuan yang mau menikah, yang mau gimana gitu dok. Nah, Ada? baik. Iya. Kami dari Perempuan Sadar Vagina, Kak Tessa, kami mengedukasi bukan cuma pinusian yang ada di Sini, di Gen Z gini. Kami juga mengedukasi Gen Alpha loh, Kak. Anak-anak SMP, kita juga Gen Halilintar. Bukan. Gen apa sih? Oh Gen bukan. Alpha. Oh Gen Gen Alpha. Gen Z. anak-anak SD dan anak SMP juga kita edukasi. Iklan say. Terus Bahkan kami di Perempuan Sadar Vagina ini kami bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi DKI dan BKKBN RI. Kita ini ada program namanya Genre. Genre itu adalah suatu program di mana para remaja-remaja itu dipersiapkan untuk kelak menjalani hidup saat nikah. Oh, dari remaja. Jadi ya, Bu Dokter remaja ya? saat nikah mereka nanti akan hamil, mereka akan punya istri, istrinya itu hormonalnya begini. Karena kalau kita mau mengedukasi suami Kak tentang ini hormonal Pak, ini gue ketek hitam, ini karena hamil. Kalau bapak-bapak dikasih edukasi gitu udah terlambat. iya. Jadi harus diedukasi mulai dari remaja. Nah itu kerjaan kita Kak. Jadi remaja jadi diajar Iya. sadar hamil tuh gini lu begini. Iya, kita juga punya program itu Kak Oh, untuk remaja. ada. Iya, Oh. kita Kayak cocok banget buat gue loh, say. Program remaja. Genji, Kak Tessa Genji. Jadi Udah Gen Z gue, say. Gen Z sampai terakhir banget Ya deh. Allah, terakhir banget baru lahir dong. Aduh, tepuk tangannya buat Dokter Inga. Keren banget ya. Kalau Dapet gitu, ya? say. Dapet ya? Infonya tuh bermanfaat banget, Dokter Inga ini ya. Bermanfaat buat gue, bermanfaat buat semuanya ya. Kalau mau boleh tanya lagi, boleh hubungi dokter lagi nggak biar gratisan. banget. Maunya gratisan mak-mak ya dasarnya. Di sini gratisan kan dok? Gratis. Tapi tuh. dengan syarat Oh. ilmu yang sudah kita bagikan, kakak bagikan Harus juga share untuk juga yang ke orang-orang. lain. Gila, beramal banget ya dokter Inga, masya Allah. Itu namanya amal yang jaring. Jadi Jariah. ya, itu namanya Terus. MLM, multi level manfaat.
Bukan ML, ada L-nya lagi. Kalau MLM saya beda. Ah. Makan lontong, Mas. Jangan lupa pakai kol. Jadi nanti kita kasih nomor WA-nya tukeran aja Iya. Bu Dokter. Iya, Mbak, ya. Ya, ini banyak banget nih masih Iya. mau curhat lagi. Buat teman-teman di rumah jangan lupa pinusian di rumah dimanapun Anda berada. Kalau kamu lagi hamil ya, tonton episode ini Yes. dan sampai habis ya. Yes. Terus kalau belum cukup juga pengetahuannya, jangan lupa di-follow Instagram Perempuan Sadar Vagina. Kak, sebenarnya ada yang mau saya tambahin loh, Kak. Apa tuh Bu Dokter? Apa tuh, Dok? Ada yang mau saya Udah Bonus, kayak bonus, udah bonus. kayak makan nasi goreng ada tambahannya apa, Dok? Enggak, kan kadang-kadang ini banyak perempuan hamil terus saat konsul ke saya, Dok, gimana ya Dok caranya Dok? Saya ini Dok untuk melakukan hubungan seksual ini saya males, insecure Dok. Terus saya gimana caranya saya mau ngomong sama suami saya Dok, biar ya sudahlah Pak, saat ini jangan ML dulu lah kita gimana. Itu banyak yang nanya gitu nih. Udah boleh Gimana ya. caranya Bang, Bu Dokter? Caranya kalau kami di Perempuan Sadar Vagina ya Kak Tessa, kami ini Kak Tessa di PSV di Kedai Pinter itu nggak pernah memberikan saran kepada perempuan ini saran-saran yang peres-peres itu yang kira-kira ya, biasanya saya tuh yang ngasih saran-saran yang susah untuk diterapkan kayak kasih suami pengertian emang bisa. Iya, nggak mengerti. Nggak bisa, nggak Kalau mengerti. udah deng, mana Nggak bisa. mengerti. Nah, jadi memang istri itu memang ya kita susah untuk memberikan pengertian kepada suami, susah. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari siapa kira-kira orang yang didengar omongannya oleh suami kita. Oh gitu. Entah itu orang tuanya, Siapakah? Entah itu orang tuanya, entah orang tuanya, Yes. atau mungkin seniornya, Senior. atau kakaknya, atau adiknya. Adiknya. Minta tolong sama dia untuk sampaikan ke suami ya bahwa untuk perempuan hamil kasih postingan kita di Kedai Pinter, suruh nonton. Kalau memang istri lagi nggak bisa, jangan maksa. Nah, gitu. jadi minta tolong ke orang yang didengarkan oleh suami kita untuk menyampaikan kepadanya sambil kita pakai jalur langit. Minta sama berdoa Allah sama semoga suami itu diberi hidayah, diberi pemahaman, dapat lihat postingan kita. Jangan minta saran sama saya ya, karena kalau saran gue ya, kan misalnya suaminya nih, mah mau dong. Nggak bisa Pak gini, ya bibir bawah kan nggak boleh, bibir atas kali, gitu kan nggak boleh. Udah, Kalau apa-apa nggak boleh gitu. Ya guys, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share postingan ini. Kita mau lanjut ngobrol lagi, bye. nomor handphonenya Iya, nomor handphonenya dokter dong. Nomor WA-nya di ini aja. Kan gratis.